saya mungkin termasuk di antara santri yang beruntung karena yang ngajar Husnul Hamidiyah masih Mbah Maimun. Dan ternyata dalam materi-materi Husnul Hamidiyah banyak mengkompromikan antara nusus dengan teknologi dan sains. Mbah Mun sering mengambil ayat sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana anal haq. Pakai sin yang artinya semakin lama ilmu akan berkembang dan mempertegas bahwa Al-Quran itu benar dari Allah, sehingga mimba di ayatil Quran ma la yu'rafu tafsiruhu illa ba'da wuku'i. Jadi idza tahaqqaqna annal Qur'an mu'jizatun sarmadiyatun, kalau kita yakin bahwa Quran adalah mukjizat yang selama-lamanya, maka tidak mungkin Quran itu mandek di sahabat, nggak mungkin. Pasti akan ada ayat-ayat yang memang tafsirnya itu baru diketahui setelah hal itu terjadi zaman akhir. Wala ta'lamunna nabahu ba'dahin. Kanjeng Nabi pun juga sering mengatakan walam yakun ta'wiluhu ba'du. Ayat ini takwilnya belum terjadi. Sehingga Mbah Mun itu dalam beberapa kali beliau menegaskan bumi itu bulat. Ya karena secara sains dibuktikan memang sekarang itu bumi itu bulat, meskipun tidak sama dengan tafsir Jalalain. Tapi hebatnya Mbah Mun itu saya lihat di tafsir Sa'rawi, di tafsirnya Wahbah Zuhaili itu, meskipun mufassirun kontemporer itu sepakat sekarang itu bahwa bumi itu bulat, sepakat. Kalau Rozi itu kan masih ulama-ulama yang mutaqaddimin kah? Tetapi kalau ulama yang mutaakhirin semuanya sepakat bahwa bumi itu bulat. Tapi hebatnya Mbah Mun, istidlalnya beliau bumi itu bulat tidak sama dengan mufassir yang lain. Beliau mengatakan bahwa bumi itu bulat dari ayat haji. Wa adzin finnasi bil haji rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Dari kata-kata amik niki beliau memberikan penafsiran bahwa bumi itu bulat. Karena kalau Ka'bah itu yang mendatanginya semakin banyak dari arah yang semakin jauh semakin jeru. La yuqalu innahu amikun illa idza kana al ardu kurawiyah. Bahkan Mbah Mun sendiri juga mengatakan bahwa hujan itu dari Mego, itu beliau sepakat. Makanya Mbah Mun mengatakan as-sama itu dalam Quran ada 3 macam. Ada as-sama yang fi muqabalatil ardi, berarti as-sama itu adalah langit sungguhan. Langit sungguhan. Walladzi khalaqa baina sama'i wal ardi. Kalau ada as-sama kok dibandingkan dengan al-ardu, berarti as-sama sama hakikatan. Tapi kalau ada as-sama itu bahas masalah udan, walladzi anzala minas sama'i ma'an, maka Mbah Mun mengatakan as-sama itu adalah artinya mego. Terbukti sekarang secara sains atau secara kenyataan, jenengan nek numpak pesawat katanya Mbah Mun, itu gak mungkin kudanan. Kenapa? Soalnya pesawatnya ada di atas mego, dan hujan itu turun dari mego, bukan dari langit yang fi muqabalatil ardi. Ada as-sama itu yang maknanya awang-awang. Ada yang maknanya awang-awang. Alam taro kaifa darbu masalan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitu wa faruha fis sama. Fis sama ini maknanya awang-awang. Makanya Mbah Mun sering wa futihati sama abwaba, itu artinya awang-awang. Zaman sekarang itu awang-awang dijadikan pintu. Artinya apa? Sekarang sudah pakai pesawat terbang, sehingga kalau masuk ke negara itu pasti lewatnya awang-awang. Kalau jenengan pernah naik pesawat ya, kalau pernah,
itu pasti pramugari kan bilang di atas awang-awang itu Anda memasuki negara apa itu? Malaysia misalkan. Jadi kesimpulannya saya sangat tidak sepakat ya, dan saya kira tidak ada kok takbir yang sorry yang mengatakan bahwasanya kita menolak napa niku tafsir sain. Ada buktinya, ada, cocok. Jadi kan lihat dalam ayat sabul insanu alan najma'a idhamah. Apakah orang kafir itu mengira bahwa saya tidak bisa mengumpulkan tulang-tulangnya setelah mati? Ditolak oleh Allah dengan sain. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Kalau pakai bala kan otomatis harfu ijabin. Jadi menolak bahwa kenapa orang kafir itu kok ngingkari perkara sing sebetulnya ada hal yang lebih hebat daripada hanya sekedar menghidupkan orang setelah mati. Apa itu? Ala an nusawwiya banana. Ini kan tafsir sain yang tidak bertentangan dengan lugat tadi yang dikatakan. Banana itu kan pucuk driji kan? Lah ternyata sekarang diketahui secara sains bahwa ada hal hebat dari Allah yang justru lebih menunjukkan kekuasaannya daripada sekedar membangkitkan orang dari mati. Apa itu? Teori sidik jari. Al-Anwasawiyah benar adalah sidik jari. Sidik jari manusia itu mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, meskipun orangnya itu kembar, tidak mungkin sidik jarinya sama. Itulah rahasia kenapa Gusti Allah nolaknya pakai ala anusawiyah banana. Coba, apakah kalian mau menolak tafsir sain yang justru ini menunjukkan betapa hebatnya Al-Quran? Yang penting nggak bertentangan, nek cara kula. Nek bertentangan harus kita tolak. Contoh, saya hanya bisa mencontohkan dalam hadis sapi ini. Innahu khuliqa kullu insanin min bani Adam ala sittin wa thalathimi'ati mafsilin. Bahwa setiap manusia itu diciptakan mempunyai 360 apa? 360 sendi. Dalam sains saat itu masih memutuskan bahwasanya sendi manusia tidak ada 360 seperti yang dikatakan oleh Rasulullah. Seakan-akan sains akan menolak dawuh Kanjeng Nabi. Tapi ternyata setelah diteliti kembali 360 yang saat itu baru ditemukan 340 atau berapa. Ternyata ada apa itu sendi yang ketutupan. Setelah dibongkar dan ternyata diketahui fatahaqqaqa annalikuli insanin sitina wasala sami'at selain kama qalahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sekarang ada sains yang memang tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak masalah, dan mungkin saja bisa jadi itu yang menemukan orang kafir, tidak apa-apa. Cara Mbah Mun sering dawuh ayatnya ya'lamuna dhahiram minal hayati dunya wa hum anil akhirati ghafilun. Kadang-kadang wong kafir sing nemokno sains menunjukkan betapa benarnya Al-Quran, tapi mereka nggak mau iman, wa hum anil akhirati hum ghafilun. Jadi nggak usah kaku. Nek cara kula sing penting tafsir sains itu tidak bertentangan dengan nusus. Bisa jadi tafsirnya ulama kuno nggak tepat seperti bumi itu datar tadi, tidak masalah karena itu doni. Pengapunten. Jadi waktu masih untuk jadi menurut saya sangat sepakat dengan rumusan tadi bahwa kita tetap menerima tafsir sains selama tidak bertentangan dengan nusus syariah secara hakikatan. Dan justru dengan tafsir sains yang memang betul-betul itu otentik, justru bisa menunjukkan kehebatan apa? Al-Quran.